Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021, bab 13 Psikologi Transpersonal dari kelompok 5. Penjelasan umum tentang psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal berasal dari kata trans yang artinya melampaui dan dari kata persona yang artinya topeng. Transpersonal bermakna sesuatu yang melampaui gambaran manusia yang nyata atau yang terlihat. Dengan kata lain, transpersonal berarti melampaui berbagai macam topeng yang digunakan oleh manusia. Pengertian psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengintegrasikan aspek spiritual dan transendensi pengalaman manusia menggunakan kerangka psikologi modern. Beberapa ahli menganggap psikologi transpersonal juga didefinisikan sebagai psikologi spiritual. Walaupun beberapa ahli psikolog di Indonesia membedakan kedua hal tersebut. Transpersonal didefinisikan sebagai pengalaman di mana kesadaran diri atau identitas diri melampaui trans individu atau pribadi untuk mencapai aspek-aspek yang lebih luas dari umat manusia. Kata transpersonal juga telah didefinisikan sebagai perkembangan yang melampaui batas-batas individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fadila Utami dengan NIM 060 352 1023. Kali ini saya ingin menjelaskan dua tokoh dari psikologi transpersonal. Tokoh yang pertama yang akan saya bahas yaitu Roberto Assagioli. Ia lahir pada tanggal 27 Februari tahun 1888. Ia adalah seorang psikolog yang berasal dari Italia dan merupakan pelopor dalam bidang psikologi humanistik dan transpersonal. Ia mendirikan gerakan psikologis yang dikenal dengan psikosintesis yang masih dikembangkan sampai saat ini oleh para terapis dan psikologi yang mempraktikkan metode psikologisnya. Yang akan pertama kita bahas yaitu spektrum ketidaksadaran versi Assagioli. Spektrum ketidaksadaran ini terdiri dari 3 level. Yang pertama yaitu lower unconscious. Lower unconscious ini hampir sama dengan konsep Freud yaitu ID. Ini terdiri dari pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, seperti kehilangan harga diri atau dipermalukan. Nah, pengalaman-pengalaman ini ditekan ke dalam alam bawah sadar, tetapi secara tidak sadar terkadang berpengaruh juga terhadap fungsi kesadaran. Kedua yaitu middle unconscious. Ini terdiri dari elemen psikologis yang mudah diakses dalam kesadaran. Pada middle unconscious inilah semua pengalaman-pengalaman diintegrasikan dan merupakan fondasi kepribadian seseorang. Kemudian di level yang ketiga ada higher unconscious. Ini berisi potensi-potensi luhur yang dimiliki manusia seperti keinginan akan makna, spiritualitas, dan lain-lain. Nah, higher unconscious inilah yang menjadi fokus psikosintesis milik Assagioli. Psikosintesis terdiri dari 2 suku kata yaitu psyche yang berarti diri atau jiwa dan sintesis yang bermakna berakar dari mengkombinasikan berbagai bagian untuk membentuk suatu kesatuan yang koheren. Psikosintesis ini dikembangkan oleh Assagioli dengan menghubungkan idenya dengan ide psikologi sebelumnya yaitu psikoanalisis dan psikologi humanistik. Psikosintesis adalah pendekatan terapeutik yang dikembangkan di awal abad 20-an. Yang bertujuan untuk memfasilitasi dan memandu individu dalam perjalanannya untuk tumbuh sadar diri dan aktualisasi diri. Psikosintesis ini menekankan pada penemuan makna dan tujuan dalam hidup. Proses terapeutiknya dianggap sebagai perjalanan untuk menemukan kesadaran dan perkembangan diri. Dalam perjalanan itu, sang klien menemukan dan mengembangkan kekuatan dalam diri serta kemampuan untuk menjalani hidup yang mereka inginkan. Karenanya lah, psikosintesis ini adalah model terapeutik yang memandang seorang individu secara keseluruhan, termasuk kepribadian dan jiwa mereka. Proses psikosintesis ini terbagi ke dalam 2 tahapan. Yang pertama yaitu personal. Tahapan personal ini melibatkan penyembuhan dan integrasi berbagai aspek kepribadian dan diri melalui proses aktualisasi diri. Artinya, klien mampu mengidentifikasi dan menentukan kontrol bagi aspek-aspek keberadaan mereka, sehingga mereka mampu mencapai level fungsionalitas yang lebih tinggi dalam hal pekerjaan, hubungan, dan ruang-ruang lain yang bermakna dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua ada tahapan psikosintesis transpersonal.
Ini melibatkan bagian realisasi diri dalam terapi, yaitu ketika sang klien menjalin kontak dengan panggilan hati atau nuraninya dan tujuan yang paling dia inginkan dalam hidupnya. Hal ini membuat mereka bisa menemukan peningkatan kreativitas, spiritualitas tingkat tinggi, dan kondisi kesadaran yang meluas. Kemudian yang terakhir ada metode psikosintesis. Pendekatan ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan individual, situasi eksistensial, tipe kondisi psikis, tujuan masa depan, dan jalur pengembangan yang diinginkan si klien. Para terapis juga akan memastikan teknik-teknik yang digunakannya bisa menangani klien secara keseluruhan. Ragam metode yang paling banyak digunakan meliputi terapi gestalt, dialog dan analisis aktif, imajinasi terbimbing, latihan bersikap asersif, terapi seni, menulis jurnal, meditasi, hipnoterapi, terapi keluarga, dan latihan pernapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang psikologi transpersonal dengan dua tokohnya, yaitu Maurice Bucke dan juga Anthony Sutton. Dan di sini saya akan mulai membahas dari biografi dan juga pemikiran Maurice Bucke. Kita mulai dari biografinya Maurice Bucke. Jadi siapakah Maurice Bucke ini? Richard Maurice Bucke atau Maurice Bucke lahir pada tanggal 18 Maret 1937 di Medford, Inggris, dan wafat pada tanggal 19 Februari 1902 karena tergelincir di sepetak es yang ada di depan rumahnya. Maurice Bucke merupakan salah satu tokoh psikologi yang pertama kali menawarkan gagasan teori psikologi yang menetapkan model kesadaran manusia dan realitas sebagai elemen transpersonal yang terbuka dalam melestarikan dogma agama. Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan atas pengalaman hidupnya. Pada tahun 1872, Maurice Bucke mengalami peristiwa pengalaman mistik yang mengubah hidupnya yang dia pandang sebagai kesadaran kosmik. Setelah mengalami pengalaman mendalam tentang kedekatan, Maurice Bucke kemudian menghabiskan seperempat abad hidupnya untuk menyelesaikan atau meneliti dan menulis buku yang berjudul Cosmic Consciousness. Pada tahun 1898, Maurice Bucke menyelesaikan karyanya tersebut. Namun, sampai pada tahun sebelum kematiannya, yaitu pada tahun 1901, dia tidak dapat menemukan penerbit. Pada masa kecil atau masa mudanya, Maurice Bucke adalah seorang anak petani dan juga merupakan seorang anak laki-laki yang atletik yang suka menikmati permainan bola. Pada usianya yang ke-16 tahun, Maurice Bucke pergi meninggalkan rumahnya dan melakukan perjalanan ke Columbus, Ohio, dan kemudian California. Di sepanjang perjalanan, Maurice Bucke bekerja pada berbagai pekerjaan sambilan. Dia juga harus berjuang untuk hidup ketika diserang Southern India yang melintasi wilayahnya. Sekitar tahun 1857 sampai 1858, Maurice Bucke hampir mati beku di pegunungan California dan juga merupakan satu-satunya yang selamat dari peristiwa tersebut. Dia harus berjalan keluar atas pegunungan sehingga menderita radang dingin yang ekstrim yang mengakibatkan kaki dan beberapa jarinya harus diamputasi. Sekitar tahun 1858, Maurice Bucke kembali ke Kanada melalui tanah genting Panama. Maurice Bucke pernah terdaftar sebagai mahasiswa kedokteran di Sekolah Kedokteran McGill University di Montreal. Dia menyelesaikan tesisnya pada tahun 1862. Meskipun dia berlatih kedokteran umum, namun dia juga pernah menjadi dokter bedah kapal, lalu kemudian mengkhususkan diri di bidang psikiatri. Maurice Bucke juga melakukan magang di London pada tahun 1862 sampai pada tahun 1863 di University College Hospital. Pada bulan Januari tahun 1876, Maurice Bucke pernah menjadi pengawas untuk rumah sakit jiwa di Hamilton, Ontario, dan kemudian dia diangkat menjadi kepala di rumah sakit jiwa di London, Ontario pada tahun 1877. Dan sekarang kita berpindah ke pemikiran dari Maurice Bucke. Selain menggambarkan pengalamannya, Maurice Bucke juga mengemukakan teori yang menyatakan bahwa manusia mampu mengalami 3 tahap utama dari kesadaran, yaitu kesadaran sederhana, kesadaran diri, dan kesadaran kosmik, yang merupakan kesadaran yang jarang dialami oleh manusia. Kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu kesadaran sederhana. Kesadaran sederhana adalah kesadaran yang semata-mata tidak dimiliki oleh manusia saja, namun juga dimiliki oleh hewan. Kesadaran sederhana juga merupakan kesadaran yang ditandai oleh kurangnya kesadaran dari dunia batin, sehingga disebut sebagai kesadaran sederhana. Contohnya, seekor anjing menyadari sesuatu yang dilihatnya
menyadari baunya, akan tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah kesadaran, atau dengan kata lain, dia tidak tahu bahwa dia sadar ketika melakukannya. Dan tahap yang kedua yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri adalah tingkat menengah yang normal, yaitu kesadaran sehari-hari manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir untuk konsep. Dengan kesadarannya, manusia sanggup mengenal siapa dirinya. Manusia tidak hanya dapat melihat pohon-pohon dari kejauhan atau mencium bau-bau busuk yang menusuk hidungnya, tetapi sekaligus menyadari bahwa dirinya melihat dan mengalami. Dan tahap yang ketiga atau yang terakhir yaitu kesadaran kosmik. Kesadaran tingkat tinggi yang digambarkan sebagai pengalaman mistik seseorang. Secara radikal, kesadaran kosmik berbeda dengan kesadaran normal. Sebab karena kesadaran kosmik tidak dibatasi oleh objek atau subjek, keduanya larut dalam kesatuan sehingga menawarkan pengalaman dari seluruh ciptaan. Persepsi langsung dari kosmos yang didefinisikan oleh rasa kesatuan atau penyatuan. Dan sekarang kita berpindah ke tokoh lainnya yaitu Anthony Sudich. Anthony Sudich adalah seorang pelopor psikologi transpersonal Amerika Serikat pada akhir tahun 1960. Ia lahir pada tanggal 16 April 1907 di Tacoma, Washington, Amerika Serikat, dan wafat pada tanggal 10 April 1976 pada usianya yang ke-68 di Santa Clara County, California, Amerika Serikat. Ia dimakamkan di California, Amerika Serikat. Sudich kenal atau dipanggil dengan nama Tony oleh temannya, kolega, dan kliennya. Sudich juga merupakan seorang konselor berlisensi serta aktivis di bidang psikologi. Saat ia muda, Sudich telah mengalami cacat parah karena penyakitnya, yaitu khususnya radang sendi yang dialami karena kecelakaan dalam pertandingan bisbol pada usia 12 tahun. Dan pada usia 18 tahun, dia cacat total secara fisik. Sejak ia remaja, dia tumbuh dengan penyakitnya tanpa manfaat obat-obatan sampai ke titik hampir mati. Ajaibnya, penyakit itu telah sembuh dan membuatnya lumpuh total, kecuali untuk penggunaan beberapa jari di satu bagian tangan. Dan di masa dewasa, Sudich hanya terkurung di tempat tidur yang membuat perjalanan hidupnya cukup menantang. Pada tahun 1941, dia telah membangun reputasi sebagai konselor individu dan kelompok dan memasuki praktik pribadi penuh waktu. Dan kemudian pada sekitar tahun 1968 sampai 1969, setelah berdiskusi dengan Stanley Grof, Maslow, dan lain-lain, ia mendirikan The Journal of Transpersonal Psychology dan Transpersonal Institute, yang kemudian menjadi Asosiasi Psikologi Transpersonal pada tahun 1972. Pemikiran Anthony Sudich berawal dari pemikiran Sudich yang dapat dilihat dari The Journal of Transpersonal Psychology yang berjudul Anthony J. Sudich, An Appreciation. Sudich membahas bagaimana pandangan atau perhatiannya terhadap mistisme, dimensi spiritual manusia, dan filosofi timur kembali ke dalam hidupnya. Dari pandangan atau bisa juga disebut dengan penelitian yang dilakukannya ini, yaitu untuk memahami gejala-gejala ruhania seperti peak experience, pengalaman mistis, ekstasi, kesadaran kosmis, dan aktualisasi transpersonal pengalaman spiritual dan kecerdasan spiritual. Sehingga dari perhatian atau pemikirannya ini, Sudich mendirikan The Journal of Transpersonal Psychology pada tahun 1868. Meskipun ia dihadapkan dengan keterbatasan fisik dan keuangan yang parah, tetapi bantuan dari beberapa kontributor dan banyak dedikasi sukarelawan yang tergerak memungkinkan Tony Sudich untuk menerbitkan JTP atau The Journal of Transpersonal Psychology dan menyelenggarakan Transpersonal Institute pada tahun 1969. Pada awalnya, ia mengumpulkan tokoh-tokoh yang mempunyai pemahaman yang sama di rumahnya di California. Mereka membahas secara informal topik-topik yang tidak diperhatikan oleh psikologi humanistik dan gerakan potensi manusia waktu itu. Pertemuan itu dihadiri antara lain oleh Abraham Maslow, yaitu tokoh psikologi humanistik yang mempopulerkan peak experience. Diskusi berlangsung sangat menarik, bukan karena topik yang dibicarakan sangat beragam, tetapi karena Sudich yang memimpin diskusi dalam kondisi berbaring akibat serangan penyakit kronis. Ia memimpin diskusi dengan menggunakan cermin di atas kepalanya. Stanley Grof, Maslow, dan Viktor Frankl kemudian mengusulkan istilah transpersonal bagi gerakan atau aliran psikologi yang mereka rintis. Dan ada selintas gambaran
tentang psikologi transpersonal, yaitu menunjukkan bahwa aliran ini mencoba untuk menjajaki dan melakukan telaah ilmiah terhadap suatu dimensi yang sejauh ini lebih dianggap sebagai bidang gerakan kaum kebatinan, rohaniawan, agamawan, dan mistikus. Sekalipun masih dalam taraf telaah awal, psikologi transpersonal menunjukkan bahwa di luar alam kesadaran bisa terdapat ragam dimensi lain yang luar biasa potensialnya. Saya Faris Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi transpersonal, yaitu John Rowan. John Rowan yang lahir pada 31 Maret 1925, berprofesi sebagai penulis, konselor, psikoterapis, dan supervisor klinis Inggris yang dikenal sebagai salah satu pelopor psikologi humanistik dan psikoterapi integratif. Rowan bekerja dalam mengeksplorasi psikologi transpersonal dan menulis tentang konsep subpersonality. Rowan seorang psikoterapi individu dan kelompok yang memenuhi syarat atau UKAHPP dan UKCP, psikolog konseling chartered atau BPS, dan konselor terakreditasi atau BACP. Ia juga bekerja di praktek swasta di London. Rowan menggambarkan pendekatan terapiknya sebagai humanistik, eksistensial, otentik, relasional, dan transpersonal. Dia juga seorang eksponen gagasan tentang diri dialogis, perkembangan selanjutnya dari teori subpersonalitas. Menurut Rowan, psikoterapi merupakan keberanian seseorang untuk membuka apa yang ada di dalam dirinya. Metode-metode spiritual juga sebagai cara memberanikan diri membuka apa yang ada di dalam diri. Oleh karena itu, psikoterapi berarti juga merupakan latihan spiritual. Nah, ada beberapa metode yang biasa Rowan lakukan dalam terapi transpersonal ini, yaitu menggunakan metode-metode spiritualitas. Misalnya, terapi-terapi transpersonal, image work, meditasi, dan juga doa. Dalam bukunya yang berjudul The Transpersonal Psychotherapy and Counseling, Rowan menceritakan beberapa pengalaman transpersonalnya yang dapat digunakan terapis untuk mengakses kesadaran yang halus dalam hubungan terapik, seperti kebangkitan spiritual, mimpi, pandangan mitologi, pengalaman mistis, intuisi, perjalanan syamanik, meditasi atau doa, imagery atau bayangan atau shadow, serta sistem simbol. Dalam bukunya, ia juga menyebutkan bahwa jika terapis memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem simbol atau misalnya astrologi atau kartu tarot, maka akan sangat membantu klien ketika berhadapan dengan batas-batas kesadaran. Sistem simbol ini dapat digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana klien memperoleh keadaan dirinya sendiri dan di mana klien ini bisa melanjutkan fase transpersonal untuk memperoleh apa yang diinginkan. Bagi beberapa orang, gagasan ini mungkin tidak bisa diterima karena dianggap tahayul. Namun, Rowan mengatakan bahwa sistem simbol ini dapat melayani jiwa atau soul karena dapat membuka saluran intuisi dan menjadi cara yang baik dalam berkomunikasi dengan klien pada tingkatan tertentu. Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam hubungan terapis dan klien, yaitu fenomena linking dan resonansi. Menurut Rowan, linking sebagai jenis lain dari counter-transference. Counter-transference atau kontra-transferensi adalah reaksi emosional analisis terhadap kontribusi subjek. Jadi, pada tahapan tertentu, terapis membiarkan diri menjadi satu dengan klien. Awalnya hanya ingin menyamakan diri sehingga lebih mudah dalam berbicara dan menghilangkan rasa terancam. Namun hal ini rawan terjadi counter-transference. Selanjutnya, mari kita bahas teori subpersonality. Subpersonalitas secara fungsional mirip dengan kemungkinan diri. Kemungkinan diri didefinisikan sebagai skema psikologis yang mewakili beberapa versi diri. Ini termasuk diri masa lalu dan masa depan, yang bersama-sama mencirikan pikiran dan perasaan seperti penyesalan, kepuasan, dan keraguan tentang diri kita sebelumnya, serta harapan dan kekhawatiran tentang siapa kita nantinya. Biografi Stanislav Stan Grof. Stanislav Stan Grof lahir pada tanggal 1 Juli 1931 dan juga dikenali sebagai Stan Grof. Ialah seorang psikiater Ceko yang telah menetap di Amerika Serikat dari tahun 1960-an. Grof adalah salah satu pembangun
utama psikologi transpersonal dan meneliti penggunaan keadaan kesadaran yang tidak biasa untuk tujuan maneroka, menyembuhkan dan mendapatkan pertumbuhan dan penandangan tentang manusia jiwa. Grof menerima anugerah Vision 97 yang diberikan oleh Yayasan Dagmar dan Vaclav Havel dalam Prague pada 5 Oktober 2007. Christina Grof adalah seorang penulis, guru, seniman, psikiaterapis, pendiri jaringan kemunculan spiritual, dan salah satu pencipta holotropic. Pemikiran Stanislav Grof terkenal dalam kalangan saintifik untuk kajian awalnya mengenai LSD dan kesannya terhadap jiwa bidang terapi psikedelik. Berdasarkan pemerhatiannya semasa menjalankan penyelidikan LSD dan seterusnya peringkat ototeori mengenai trauma kelahiran, Grof membina kerangka teori untuk psikologi pranatal dan perinatal dan psikolog transpersonal, di mana perjalanan LSD dan pengalaman emosi yang kuat dipetakan pada awal seorang janin dan pengalaman neonatal. Grof membedakan antara dua mod kesadaran, yaitu the holotropic dan juga holotropic. Mod holotropic berkaitan dengan pengalaman biasa dan biasa setiap hari reality muafakat. Kalau holotropic adalah ada kaitannya dengan keadaan yang bertujuan menuju keutuhan dan keseluruhan kewujudan. Penelitian Stanislav Grof. Stanislav Grof dikenal di kalangan ilmiah karena studi awalnya tentang LSD dan pengaruhnya terhadap jiwa psikedelik. Grof membangun kerangka teoritis untuk psikolog prenatal dan perinatal serta psikologi transpersonal, di mana perjalanan LSD dan pengalaman emosional kuat lainnya dipetakan ke dalam pengalaman awal janin dan neonatal seseorang. Christina, istrinya Stanislav, menjelajahi bagian-bagian manusia yang diabaikan oleh psikolog barat klasik. Aliran psikologi transpersonal. Salah satu bagian menarik dari psikologi adalah munculnya aliran psikologi transpersonal. Penting untuk mempelajari sejarah dan konsep dasar psikologi transpersonal. Bila ditelusuri alur sejarah lahirnya aliran ini, pada dasarnya ia hadir di prakarsai oleh tokoh-tokoh psikolog yang prihatin terhadap kondisi masyarakat barat modern waktu itu, yang hidup dalam gelimang materi tetapi miskin secara spiritual. Berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari referensi atau biografi Stanislav Grof. Lanjut, tokoh yang kedua tentang psikologi transpersonal, yaitu tentang Charles Sturt. Biografi Charles Sturt. Charles Sturt lahir pada tanggal 29 April 1937 di Morrisville, Pennsylvania, dan dibesarkan di Trenton, New Jersey. Ia dikenal sebagai seorang parapsikologis yang berusaha memadukan apa yang disebut sebagai pengalaman-pengalaman spiritual, atau ia menggunakan istilah DACC, dengan sains, dan dikenal dengan karyanya tentang sifat kesadaran. Beliau salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal dan untuk penelitiannya dalam parapsikologi. Pemikiran Charles Sturt. Manusia, menurut Charles Sturt, berusaha mendapatkan apa yang disebut sebuah perubahan kesadaran, di mana dirinya merasa terbuka, menyatu dengan alam semesta, dan ada aliran energi di seluruh tubuhnya, merasakan bahwa dunia adalah satu, penuh cinta, dan waktu seakan berhenti. Penelitian atau percobaan Charles Sturt. Pada tahun 1968, Sturt melakukan pengalaman keluar tubuh atau OBA, bereksperimen dengan subjek yang dikenal sebagai Miss Z selama 4 malam di laboratorium tidurnya. Nona Z terikat pada sebuah mesin EEG dan kode 5 digit ditempatkan di rak di atas tempat tidurnya. Dia tidak mengaku melihat nomor tersebut pada 3 malam pertamanya, tetapi pada malam keempat memberikan nomor tersebut dengan benar. Selama percobaan, Sturt memantau peralatan di kamar sebelah. Di belakang jendela observasi, bagaimanapun dia mengakui bahwa dia kadang-kadang tertidur di malam hari. Berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari referensi atau biografi atau apapun tentang Charles Sturt. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh transpersonal, yaitu Robert Frager.
Robert Frager berasal dari keluarga keturunan Yahudi yang lahir 20 Juni 1940. Sekarang beliau sudah berusia 81 tahun. Frager merupakan psikolog asal Amerika dan juga pendiri Institut Psikologi Transpersonal yang sekarang sudah berganti nama menjadi Universitas Sophia yang bertepatan di Palo Alto, California, di mana dia di sana menjadi direktur program Master of Arts in Spiritual Guidance dengan residensi rendah dan profesor psikologi. Frager merupakan alumni dari Reed College di Portland, Oregon. Di sana ia berkuliah selama 4 tahun sekitar dari tahun 1957 hingga 1961 dan ia mendapatkan gelar BA di bidang psikologi. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Harvard University yang bertepatan di Cambridge, Massachusetts. Ia mendapatkan gelar PhD dalam psikologi sosial dan ia menyelesaikan dalam waktu 6 tahun dari 1961 sampai 1967. Robert Frager dikenal karena karya perintisnya di bidang psikologi transpersonal dan atas perannya dalam mendirikan institusi pendidikan pertama di negara yang didedikasikan untuk bidang penelitian dan praktek yang baru ini. Dia juga mengajar kursus psikologi spiritual dan The Wisdom of Islam di Universitas Filosof Online dan juga dalam program MA online dari Graduate School of Consciousness Studies Holmes Institute. Kemudian di tahun 1981, Frager memutuskan untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya, mari kita bahas pemikiran Frager dalam psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal ini berbicara tentang spiritual. Metode-metode yang digunakan dalam psikologi transpersonal ini juga berbeda dari aliran-aliran sebelumnya. Apa saja metode yang digunakan? Ada metode Zen, Smedi, psikosintesis, yoga, sufisme, dan Buddhisme. Seperti yang tadi saya sebutkan, Frager menuangkan pikiran-pikirannya melalui psikologi sufi. Salah satu karyanya yaitu yang berjudul Psikologi Sufi untuk Transformasi Hati, Diri, dan Jiwa dan Obrolan Sufi. Buku karya pertama Frager ini berisi tentang psikologi barat yang mengeksplorasi keyakinan tradisi spiritual tasawuf sebagai jalan pengembangan pribadi. Di dalam buku ini juga terdapat syarat gagasan pencerah mata hati. Buku ini juga mempunyai kekuatan untuk mengubah. Kita diajak untuk tumbuh bertransformasi menuju kedewasaan sejati, diawali ulasan komparatif yang tajam antara psikologi barat dan psikologi sufi. Berdasarkan buku karya Frager yang berjudul Psikologi Sufi untuk Transformasi Hati, Diri, dan Jiwa, Frager mengemukakan mengenai tingkatan jiwa menurut psikologi sufi sebagai berikut. Yang pertama, jiwa mineral. Nah, jiwa mineral ini terletak di sistem kerangka manusia bagian tulang belakang yang bersifat kaku, namun jiwa mineral berpotensi dalam hal kesadaran batiniah karena jiwa mineral berdekatan dengan jiwa maharahasia. Yang kedua, jiwa nabati. Jiwa nabati ini terletak di hati, selain itu juga terkait dengan sistem tubuh sebagai pencernaan makanan. Yang ketiga, jiwa hewani. Jiwa hewani ini terletak di dalam hati dan berhubungan dengan sistem peredaran darah. Jiwa hewani kita mencakup rasa takut, amarah, dan juga hasrat. Yang keempat, ada jiwa pribadi. Jiwa pribadi ini terletak pada otak dan terkait dengan sistem saraf. Yang kelima, ada jiwa insani, yaitu hati spiritual. Jiwa insani ini lebih baik daripada jiwa pribadi. Ia adalah wadah dari belas kasih, keimanan, dan kreativitas. Ia juga menjadi wadah dari nilai-nilai dan pengalaman-pengalaman spiritual kita. Yang keenam, ada jiwa rahasia, yaitu bagian dari diri kita yang mengingat Tuhan. Dan yang terakhir yaitu jiwa maharahasia, yaitu terletak di dalam hati yang terdalam. Tugas kita adalah menemukan kesadaran kembali akan esensi jiwa yang terdalam dan tujuan akhirnya untuk mendapatkan kedekatan dengan Tuhan melalui amalan-amalan zikir. Menurut Robert Frager, dalam sistem psikologi sufi ada 3 konsep dasar, yaitu hati, diri, dan jiwa, yang mana ketiga konsep ini saling berhubungan. Ketika kita membahas psikologi sufi, secara otomatis membahas juga mengenai hati, diri, dan juga jiwa, karena dengan hati yang sehat akan melahirkan jiwa yang sehat, dan dengan jiwa yang sehat akan melahirkan sifat terpuji. Tokoh kedua yang akan saya bahas yaitu Ken Wilber. Ia memiliki nama asli Kenneth Earl Wilber. Ia lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1949 di Oklahoma. Meskipun ia bukanlah seorang yang berlatar belakang sebagai sarjana psikologi dan keilmuan,
tapi karena pembentukan dan kontribusinya ia menjadi salah satu pilar utama psikologi transpersonal karena ia telah mengembangkan model evolusi kesadaran yang menginteraksikan filsafat dan psikologi barat dan timur kuno dan modern yang ia namakan dengan teori integral. Wilber berkeyakinan apa yang telah dirintis oleh angkatan sebelumnya yaitu psikoanalisa, behavioristik, humanistik, dan transpersonal dengan satu sisi pendekatan terhadap eksistensi manusia akan digantikan oleh pendekatan yang multidimensi dan lebih integratif. Ia memberikan kritik terhadap psikologi transpersonal. Ia sendiri mengakui bahwa tadinya ini ia adalah seorang transpersonalis. Tapi pada tahun 1983, Wilber ini mulai merasakan ada sesuatu yang kurang dari psikologi ini. Nah, yang ia kritiki di sini adalah tentang pendekatan spiritual dalam kacamata ilmiah yang kurang begitu faktual. Para ahli psikologi transpersonal ini lebih menekankan sisi teori daripada menyodorkan bukti-bukti empiris. Psikologi transpersonal menurutnya memang mempunyai area pembahasan yang demikian luas tapi tidak mencakup totalitas. Dalam integralnya ini, ia menciptakan teori yang disebut all quadrant, all level. Kuadran yang pertama yaitu kesadaran yang dilihat dari perspektif saya atau I, yaitu melihat kesadaran manusia dari sisi dalam atau individual interior. Fenomena dari kesadaran ini misalnya perasaan, pikiran, sensasi, persepsi, harapan, dan rasa takut dalam setiap momen waktu yang kita lalui. Kemudian di kuadran kedua adalah perspektif yang melihat kesadaran dari sisi luar atau individual eksterior. Nah, faktor luar diri ini misalnya kesadaran yang dilihat sebagai produk dari mekanisme otak, sistem syaraf, sistem organik, dan lain-lain. Kemudian kuadran ketiga melihat kesadaran dari perspektif kolektif interior, misalnya kesadaran yang dilihat dari produk interaksi antara dirinya dengan orang lain, bisa keluarga, korporasi, suku, organisasi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir di kuadran keempat, kesadaran yang dipandang dari produk kolektif eksterior. Faktor yang mempengaruhi kesadaran ini misalnya infrastruktur teknologi, ekonomi, informasi,